Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Rosaan dengan NIM A11 2020 12664 dari kelas Bengkel Coding dengan kelompok BK Workshop 06. Di sini saya akan menjelaskan tentang project capstone. Dimulai dari register pendaftaran pasien. Di sini ketika pasien belum terdaftar, diajukan untuk pendaftaran pasien dengan contoh memasukkan alamat, nomor KTP, dan nomor HP. Setelah pasien melakukan pendaftaran pasien, pasien akan mendapatkan nomor NoRM. Nah, nomor RM ini berdasarkan nomor rekam medis dari tahun, bulan, tanggal ini berurutan. Setelah pasien mendaftarkan diri di bagian pendaftaran pasien, pasien akan ditujukan ke bagian jadwal poliklinik. Di sini pasien harus login menggunakan nomor RM sendiri. Contoh yang tadi 2020 01 10. Setelah masuk, pasien ditujukan ke jadwal poliklinik yang tersedia. Contoh daftar harian, tinggal pilih. Di sini ada status aktif dan tidak aktif. Itu dokter tersebut yang tidak aktif tidak bisa hadir atau sedang cuti di hari tersebut. Dan kalau yang aktif, dokter tersebut ada. Untuk keluhan, contoh setelah tadi mengisi keluhan dan menekan submit, data akan tersimpan. Untuk di bagian pasien hanya segini. Untuk di bagian daftar poli. Setelah itu untuk bagian admin, bagian dokter, indeks dokter, tampilan interface seperti ini. Home, jadwal periksa. Di jadwal periksa, dokter Fadlan bisa memilih hari, jam mulai, jam selesai, dan status. Jadi di sini saya melogikakan statusnya itu dokter tersebut bisa hadir atau tidak, tapi tidak bisa mengubah jadwal. Maksudnya bisa mengubah jadwal secara langsung dan menumpuk. Setelah dokter Fadlan
menginput jadwal dokter, simpan jadwal akan muncul jadwal berhasil disimpan. Untuk melihat jadwal berada di daftar poli. Nah, seperti ini. Ketika menumpuk akan tertulis tidak aktif. Untuk bagian selanjutnya yaitu periksa. Diperiksa, dokter akan muncul di bagian daftar antri poli. Contoh, di sini akan dituju ke bagian periksa pasien, status periksa pasien. Di sini hasil pemeriksaan. Contoh, untuk batuk bertahap disarankan untuk minum obat lasal. Di sini list obat sudah tersedia. Ketika kita pilih obat, klik obat, setelah itu klik tombol pilih obat. Nah, di bagian obat yang dipilih, ini ditambah harga obat dan total biaya. Total biaya ditambah total harga yang sudah termasuk biaya periksa 150. Jadi total 207.200 simpan. Ketika dokter telah mengecek di status periksa, akan muncul pemeriksaan dan detail obat berhasil disimpan. Setelah itu, dokter dituju ke bagian riwayat pasien. Riwayat pasien akan melihat aksi lihat detail. Untuk lihat detail, pasien coba-coba. Ini untuk keluhan coba lagi obat periksa. Nah, total 160. Untuk yang di sini mohon maaf, ada sedikit error. Sebelumnya tadi saya sudah nyoba-nyoba, masih error juga. Untuk yang codingan tadi daftar poli. Di sini mengunculkan nomor RM. Seperti ini bagian di daftar poli. Sudah sesuai hari, nama poli, jam mulai, jam selesai, status. Terus di bagian pendataan poli. Pendataan poli di sini query select nama no RM from pasien where ID pasien. Untuk query get
Get jadwal, jadwal periksa hari, jadwal periksa jam mulai, jadwal periksa jam selesai, poli, nama poli, dokter, nama. From jadwal periksa, terus yang diregister user ini untuk register pasien. Nah, di sini pasien sudah terdaftar, tampilkan pesan error. Pasien dengan nomor KTP tersebut sudah terdaftar. Pasien belum terdaftar, lakukan pendaftaran. Dapatkan tahun dan bulan saat ini. Tahun sekarang, date, year. Bulan sekarang, month, M. Dapatkan nomor urut pasien untuk bulan ini. Select count jumlah pasien from pasien where month now. Bulan sekarang. Untuk nomor urut raw, nomor urut jumlah pasien. Format nomor rekam medis. Formatnya tahun, bulan, nomor urut. Nomor RM tahun sekarang, bulan sekarang, nomor urut. Simpan data pasien ke dalam database. Untuk query pasien, dan jika pendaftaran berhasil, nomor urut medis. Jika terjadi kesalahan saat mendaftar pasien, terjadi kesalahan saat mengambil nomor urut, dan keluar pesan pendaftaran berhasil, nomor urut, nomor rekam medis. Untuk di bagian riwayat, yang tadi error, saya masih bingung di bagian sini. Terus yang kemarin ketika berangkat dan disuruh status aksi itu di bagian indeks dokter, sorry, di bagian jadwal ini tuh menambahkan status aktif dan status tidak aktif. Jadi ada perubahan di bagian query. Simpan ke database sesuai dengan logika aplikasi Anda. Eksekusi query-nya. Pesan, misalkan jadwal berhasil disimpan, akan muncul pesan terjadi kesalahan saat menyimpan jadwal. Dan penambahan di tabel itu status dropout, ya itu aktif, tidak itu tidak aktif. Dan simpan jadwal dan akan menampilkan pesan sukses atau gagal. Untuk di bagian
Untuk yang tadi bagian periksa, yang biaya periksa dan biaya obat itu di bagian bagian periksa. Ini fungsinya, fungsi total biaya itu 150.000. Total biaya ditambah harga. Terus untuk perbarui total biaya periksa. Terus tadi di bagian tombol pilih di bawah list obat. Dan ini menghitung total biaya obat yang dipilih. Fungsi total biaya sama dengan 150.000, terus ditambah obat pilihan. Terus di bawahnya lagi ada tombol hapus di bawah obat yang dipilih. Untuk fungsinya seperti ini. Dan setelah obat yang dihapus, akan dihitung kembali total biaya setelah menghapus. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.